Shalom, kakak-kakak guru sekolah minggu yang keren, yang luar biasa, yang penuh dengan semangat, yang hebat. Selamat datang di channel saya, channel Klinik Sekolah Minggu. Nah, di channel ini akan saya bagikan, akan saya sajikan tips dan trik bagaimana mengelola sekolah minggu agar sekolah minggu itu tetap menarik untuk anak-anak. Nah, khusus kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita dalami adalah bagaimana rahasia anak untuk tetap betah di kelas. Nah, ikuti terus ya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, serta tekan like. Kalau perlu share ke teman-teman yang lain. Halo, jumpa lagi, jumpa kembali maksud saya. Nah, kita akan masuk pada materi kita pada saat ini. Bagaimana rahasia anak betah di kelas. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang bertanya, kenapa harus betahnya yang ditekankan? Yes, itu pertanyaan luar biasa, Kak. Begini, ketika anak itu betah di kelas, maka dia mempunyai kesempatan yang panjang untuk dia bisa memuji, menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan. Nah, ketika anak tidak betah, dia tidak akan mungkin mau melanjutkan untuk menyanyi, untuk memuji. Maka dari itu diperlukan bagaimana agar anak ini betah di kelas. Yang kedua, dengan anak betah di kelas, maka dia mempunyai kesempatan untuk mampu mendengarkan, menerima firman Tuhan dengan benar dan sampai tuntas. Sekali lagi, kalau misalnya anak itu tidak betah, maka dia akan dengan cepat akan meninggalkan kelas itu. Nah, kakak-kakak, kehidupan manusia itu ada 3 masa penting. Yang pertama adalah masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak ini adalah masa rentang waktu usia manusia antara umur 1 tahun sampai 12 tahun. Lalu kemudian masa remaja atau pemuda. Itu adalah masa di mana anak-anak atau manusia berusia 13 sampai 24 tahun. Dan yang ketiga adalah masa dewasa, yaitu umur 25 tahun ke atas. Nah, pada ketiga masa ini, masa kanak-kanak menjadi bagian masa yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Seseorang kehidupan kemudian akan dipengaruhi pada saat ia masih kanak-kanak. Nah, kenapa penting? Yang pertama, karena pada masa kanak-kanak itu seperti sedang menaruhkan dasar bangunan atau fondasi dalam kehidupannya. Ketika menaruhkan fondasi yang benar dalam kehidupan anak-anak, maka itu akan menentukan kehidupan anak-anak di kemudian hari. Maka keberhasilan, keberadaan, baik tidaknya seseorang tergantung bagaimana fondasinya itu ada dalam kehidupannya. Ketika fondasinya ini diletakkan dengan benar, yaitu pada masa kanak-kanak, fondasi itu penting diletakkan di sana, maka orang itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Lalu yang kedua, kenapa masa kanak-kanak itu menjadi begitu penting? Karena ketika kanak-kanak, usia kanak-kanak, perasaan dan ingatan mereka itu paling fresh, paling terang. Maka dia bisa menerima informasi
dengan objektif, dengan benar, karena memang ingatannya maupun perasaannya masih segar, masih fresh. Yang ketiga, kenapa masa kanak-kanak itu begitu penting bagi kehidupan manusia? Karena pada masa kanak-kanak, daya untuk menerima dan meniru orang lain itu sangat besar. Karena ketika masa kanak-kanak itulah, masa itu anak-anak banyak meniru. Makanya ketika dia ada di suatu tempat tertentu dan diberikan contoh-contoh yang baik untuk kehidupannya, maka itu yang akan diambil untuk kehidupannya. Dia akan meniru dan melakukan apa yang dicontohkan, termasuk ketika masa anak-anak itu ada di sekolah minggu. Yang keempat, masa kanak-kanak secara langsung atau tidak langsung akan begitu mempengaruhi ingatan mereka, sehingga pembentukan kelakuan, watak, moral, keinginan sampai kepada tujuan hidup itu dimulai pada masa kanak-kanak. Sehingga apa yang masuk lebih awal di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kanak-kanak, masa kanak-kanak, maka itu yang akan mengakar lebih dalam kehidupan mereka. Nah, kakak-kakak, ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa pengajaran seorang ibu kepada anaknya sebelum anak itu berusia 3 tahun, seperti ini, ya, maka itu telah menentukan setengah pekerjaan pendidikan untuk anak itu. Wah, ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu, makanya tidak heran dalam sejarah gereja banyak tokoh-tokoh besar yang bertobat mengawali hidupnya sejak dari kanak-kanak. Dan itu sangat menentukan apa yang kemudian ia kerjakan di masa kehidupannya. Nah, saya akan memberikan contoh. Yang pertama, ini, Oma Mary Slessor. Oma Mary Slessor ini, dia memulai kehidupan pengenalan akan Tuhan, itu diawali sejak ketika dia berusia 7 tahun. Nah, sampai pada kemudian, Mary Slessor ini begitu dikenal oleh dunia sebagai pengajar Injil yang cukup ternama, terutama di sekitar benua Afrika. Lalu berikutnya, Oma Catherine Bott. Nah, Oma Catherine Bott ini memulai pengenalan akan Tuhan sejak usia 6 tahun. Sehingga Oma Catherine Bott ini dikenal sebagai tokoh pembangunan rohani pada masanya. Berikutnya, Opa Jonathan Edwards. Nah, Opa Jonathan Edwards ini begitu terkenal karena Opa Jonathan Edwards ini adalah seorang ahli politik, dia cendekiawan, dia seorang teolog filsafat yang cukup terkenal, dia juga penggembala gereja, dan keturunannya luar biasa. Nah, Opa Jonathan Edwards ini mengawali pengenalan akan Tuhan sejak dari usia 7 tahun. Makanya keturunannya, anak cucunya itu luar biasa. Beberapa yang bisa saya sebut, ada keturunan daripada Opa Jonathan Edwards ini yang menjadi senat di Amerika. Termasuk ada salah satu keturunannya itu adalah wakil presiden Amerika Serikat. Oh, luar biasa. Nah, selanjutnya adalah Isaac Watts. Isaac Watts ini, Opa Isaac ini, dia mengenal Tuhan sejak dari usia 9 tahun. Nah, Opa ini banyak menulis lagu-lagunya luar biasa. Dan lagu-lagunya begitu menggugah, memperbarui, menginspirasi banyak orang. Nah, kalau kakak-kakak pernah mendengar seorang yang bernama Polikarpus.
Ya, Polikarpus ini juga mengenal Tuhan sejak dari usia kanak-kanak, yaitu usia 9 tahun. Dia adalah tokoh martir pada awal gereja, pada gereja mula-mula. Dia adalah salah satu martir yang memberikan nyawanya karena dia tidak mau menyangkali Kristus. Luar biasa. Dan berikutnya, contoh yang selanjutnya adalah Matthew Henry. Opa Matthew ini mengawali pengenalan akan Tuhan sejak dari usia 10 tahun. Dan dia adalah seorang penulis tafsir yang luar biasa. Penulis tafsir yang menjadi literasi begitu banyak teolog-teolog pada zaman masa kini. Nah, di dalam Alkitab pun juga banyak juga contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memulai pengenalan akan Allah sejak dari masa kanak-kanak. Siapa itu? Musa. Musa ini tentu saja kakak-kakak semua tahu, dia mengenal Tuhan itu sejak dari kanak-kanak. Lalu kemudian Daniel, yang pernah masuk gua singa itu, yang sering kakak-kakak ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Daniel pun juga mengawali pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan sejak dari masa kanak-kanak. Demikian pun Daud. Daud yang dengan perkasa dia bisa mengalahkan Goliat. Daud ini mengenal Allah juga sejak dari kanak-kanak. Termasuk juga Samuel. Samuel lebih terkenal lagi karena sejak dari kanak-kanak mamanya menyerahkan Samuel ke seorang hamba Tuhan di rumah Tuhan. Demikian pun termasuk Obadja. Obadja juga mengenal Tuhan sejak dari masa kanak-kanak. Lalu kemudian Timotius, tokoh yang juga terkenal. Kita tahu bahwa ketika masa kanak-kanak, Timotius ini diserahkan oleh mamanya untuk ada di rumah Tuhan. Nah, berikutnya yang perlu kakak perhatikan adalah anak akan betah di kelas. Kita harus memperhatikan faktor yang berikutnya ini. Ada faktor yang bisa menentukan anak itu bisa betah. Karena betah tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana kemampuan berkonsentrasi anak. Jadi, faktor ini penting untuk diperhatikan. Jadi, yang mempengaruhi anak untuk betah, yang pertama adalah kemampuan untuk berkonsentrasi. Setiap manusia, setiap jenjang usia seseorang itu memiliki kemampuan konsentrasi yang berbeda. Lalu yang kedua, yaitu faktor yang membuat seseorang atau anak betah. Di samping kemampuan untuk berkonsentrasi, juga ketertarikan pada aktivitas tertentu. Nah, oleh sebab itu, kakak-kakak harus pandai-pandai memberikan aktivitas tertentu di dalam kelas itu, sehingga anak menjadi betah di kelas. Nah, setiap anak, setiap orang, beda usia, beda pula kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemampuan anak berkonsentrasi berbeda-beda tergantung atau sesuai dengan usianya masing-masing. Contoh, anak usia 0 sampai 1 tahun, ini adalah masa yang begitu sangat muda. Karena begitu sangat muda, pada usia seperti ini tergolong sulit untuk berkonsentrasi. Karena umumnya pada usia ini, anak-anak tidak bisa diam. Anak-anak bisa diam, karena fase ini adalah fase eksplorasi bagi mereka. Nah, pada masa ini, kemampuan untuk konsentrasi usia 0 sampai 1 tahun itu berkisar antara 1 sampai 3 menit. Jadi kalau ada kakak-kakak yang mengajar batita di bawah 3 tahun, harus memperhatikan ini. Yang kedua, anak usia 2 tahun. Anak usia 2 tahun memiliki konsentrasi antara 3 sampai 5 menit. Di usia ini, anak mulai terpecah perhatiannya. Memiliki kegiatan yang bisa lebih dari fase 1. Memiliki keinginan melakukan kegiatan lebih daripada 1. Nah, ini pun juga harus pandai-pandai.
kakak-kakak harus pandai-pandai mengatur sedemikian rupa anak usia 2 tahun ini dengan kegiatan aktivitas apa yang cocok untuk mereka. Nah, selanjutnya anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun memiliki kemampuan konsentrasi yang agak lebih panjang lagi, yaitu antara 5 sampai 10 menit. Nah, anak-anak pada usia ini sudah mengerti benda. Bahkan dia bisa dan mampu untuk mengingat-ingat benda apa yang terakhir dia lihat, dan dia bisa menyebutkan berurutan benda-benda sebelumnya. Nah, sekarang usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun itu masa konsentrasinya atau kemampuan untuk konsentrasi lebih panjang lagi, yaitu sekitar 12 menit. Nah, di usia 4 tahun ini, kemampuan mengingat anak pun juga semakin bertambah. Kemampuannya semakin bertambah, semakin berlipat, semakin lebih baik lagi. Nah, pada usia ini kakak-kakak bisa memberikan aktivitas lain untuk mengeksplor memori yang sudah tertata. Nah, sekarang usia 5 tahun mempunyai kemampuan konsentrasi yang lebih panjang lagi, yaitu 14 menit. Nah, usia 5 tahun ini ada yang perlu diwaspadai. Apa itu? Anak seusia ini ketertarikan kepada benda-benda atau sesuatu yang dilihat yang baru itu lebih tinggi. Maka dari itu, jangan sampai anak usia seperti ini ditampilkan di hadapannya sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kakak-kakak. Dia akan terpecah, dia lebih tertarik kepada sesuatu yang baru. Karena ketika dia memberikan atau menerima sesuatu yang baru, dia merasa bosan dengan yang lama. Maka dari itu, hati-hati untuk juga menangani anak usia 5 tahun. Nah, pada usia selanjutnya, yaitu usia 6-12 tahun, ini lebih panjang lagi. Menurut beberapa teori mengatakan bahwa anak seusia ini, kemampuan berkonsentrasinya itu antara 30-45 menit. Cukup panjang. Ya, meskipun menurut penelitian seperti itu, tetapi ada juga pembanding penelitian yang muncul pada masa-masa kini. Nah, suatu kali ada seorang dokter, namanya Dr. Rizky Edmi. Dr. Rizky ini adalah Direktur Pusat Neuroscience di salah satu perguruan tinggi, dan Dr. Rizky ini meneliti dan menyimpulkan. Dia katakan demikian, kemampuan optimal otak manusia itu bisa menyerap informasi hanya 20 menit yang pertama. Setelah itu kemampuannya menurun. Jadi meskipun anak usia 6-12 tahun mempunyai kemampuan berkonsentrasi sampai 30 tahun, optimalnya, maksimalnya 20 menit. Nah, setelah itu kemudian perlahan-lahan mulai menurun. Nah, oleh sebab itu, kakak-kakak harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Perlu memperhatikan tentang usianya, perlu memperhatikan bagaimana kemampuan anak itu berkonsentrasi. Sehingga jangan sampai apa yang sudah dipersiapkan menjadi sia-sia. Karena kemampuan mereka sudah mulai menurun, bahkan tidak lagi bisa berkonsentrasi. Nah, ini yang kemudian membuat anak tidak betah ada di kelas itu. Nah, kakak-kakak, itu yang saat ini bisa saya sampaikan. Berikutnya akan saya sampaikan tips dan trik yang lebih menarik lagi. Apa itu? Lagi-lagi rahasia, ya. Ini adalah rahasia yang akan saya bongkar, yang akan saya sampaikan hanya untuk kakak-kakak. Apa itu? Rahasia agar kelas tidak membosankan. Bagaimana
sekolah minggu itu tidak membosankan bagi anak-anak. Nah, setelah belajar ini, yakinlah anak-anak pasti tidak akan pernah bosan. Jangan sampai ketinggalan ya. Sebab itu tetap subscribe, lalu bunyikan loncengnya, tekan like serta share kalau perlu, sehingga yang lain ikut terberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang hebat dan luar biasa.